Hari itu, di balik berita ancaman yang masih ramai dibicarakan di media sosial, Kang Deddy justru menunjukkan wajah yang paling nyata dari kepemimpinan, keberanian yang bersumber dari cinta kepada rakyat. Di balik kamera, wartawan bertanya, "Pak Gubernur, kenapa tetap turun ke lapangan padahal sedang diancam nyawa?" Jawaban Deddy sederhana, namun menggugah, "Karena saya tidak ingin rakyat saya merasa sendiri. Kalau saya bersembunyi, bagaimana saya bisa menginspirasi? Pemimpin itu harus jadi pelindung, bukan yang justru diminta dilindungi." Kini di ruang rapat Polda Jabar, penyelidikan mulai dibuka. Tim Cyber mulai menelusuri jejak digital. Sang mengancam, tak ada lagi kata diam. Karena ketika pemimpin sudah bicara dengan hati, hukum pun harus bicara dengan tindak. Namun, Deddy tak ingin ribut di media. Ia tidak ingin menjadi korban, apalagi martir. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. "Saya bukan siapa-siapa tanpa rakyat, tapi bersama rakyat, saya bisa melangkah sejauh apapun, bahkan di tengah ancaman sekalipun." Dan begitulah Kang Deddy di tengah tekanan, fitnah, dan ancaman. Ia tetap memilih jalan sunyi, melayani karena ia tahu dalam dunia yang bising oleh kebencian, satu langkah penuh kasih bisa menjadi suara yang paling nyaring. Dan selama rakyat masih percaya, selama Jawa Barat masih membutuhkan Deddy Mulyadi, tak akan berhenti melangkah. Langkah sang gubernur di tengah ancaman, Kang Deddy tetap melaju. Waktu terus berjalan, ancaman yang datang tidak membuat langkah Kang Deddy melambat. Justru sebaliknya, ia semakin intens turun ke desa-desa, berdialog dengan warga dan menyentuh langsung titik-titik persoalan yang kerap luput dari perhatian, mulai dari akses jalan rusak, irigasi macet, sekolah tanpa guru, hingga petani yang belum tersentuh bantuan pupuk. Di satu desa di Garut, seorang pemuda bernama Rian sempat bertanya dengan nada heran, "Pak Gubernur, Bapak nggak takut ya? Di berita katanya Bapak diancam, dibom, dibunuh, bahkan anak Bapak juga ikut diancam." Deddy hanya menepuk bahu si pemuda sambil tersenyum. "Takut itu manusiawi, Nak, tapi jangan sampai rasa takut bikin kita berhenti berbuat benar. Saya ini bukan orang kuat, tapi saya percaya kebenaran itu pasti punya jalan." Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Ada oknum yang mencoba menyebarkan hoak, menggiring opini bahwa Deddy sengaja membuat drama demi simpati. Tapi publik sudah terlanjur tahu siapa Deddy Mulyadi, sosok yang dari dulu tidak pernah takut tampil beda, bahkan ketika pilihannya membuat sendirian. Di sisi lain, tekanan dari pihak keamanan pun mulai terlihat. Beberapa ajudan pribadi mulai khawatir. Mereka menyarankan agar rute kunjungan Deddy dibatasi. Bahkan tim IT menyarankan menutup kolom komentar YouTube untuk mencegah ancaman lebih lanjut. Tapi Deddy menolak mentah-mentah. "Saya nggak mau hidup dalam ketakutan. Kalau rakyat saya tutup, terus saya dengar siapa di balik semua kebenaran.
dan keberanian itu, isteri dan anak-anak Dedi mulai ikut merasa resah. Anak pertamanya Galuh suatu malam menangis saat menelepon. "Ayah, kalau ayah kenapa-napa, kami gimana?" Dedi terdiam. Lalu sebelum menjawab, Galuh, "Ayah enggak pernah ingin jadi pahlawan. Ayah cuma ingin kalian kelak hidup di Jawa Barat yang lebih baik, yang lebih aman, lebih adil. Kalau ayah mundur sekarang, ayah hianati itu semua." Jawaban itu membuat suasana hening. Tapi di balik air mata anaknya, Dedi tahu ia harus terus maju. Sementara itu, penyelidikan pihak kepolisian mulai menunjukkan hasil akun pengancam berhasil dilacak. Ternyata pelaku bukan bagian dari jaringan besar, melainkan individu yang merasa kecewa dan tersinggung karena langkah tegas Dedi dalam membubarkan kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan. Pihak kepolisian pun bersiap bertindak, tapi sebelum semuanya diumumkan ke publik, Dedi menyampaikan satu permintaan. Kalau bisa, pelakunya jangan langsung dihukum berat. Ajak dia bicara, ajak dia duduk. Siapa tahu dia cuma butuh didengar. Sikap itu mengejutkan banyak pihak. Tapi begitulah Kang Dedi, bahkan terhadap mereka yang mengancam nyawanya, ia tetap membuka pintu dialog. Karena baginya seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberi rasa aman, tapi juga mengubah kebencian menjadi pengertian. Di suatu pagi yang cerah, Kang Dedi kembali muncul di kanal YouTube-nya tanpa pengamanan berlebih, tanpa narasi mewah. Ia duduk di bawah pohon rindang, diiringi suara burung dan tawa anak-anak desa yang bermain. Saya tahu saya enggak sempurna. Saya bukan orang suci. Tapi selama saya diberi amanah, saya akan jaga Jawa Barat ini. Bahkan dengan senjata, tapi dengan hati. Di akhir video, ia menutup dengan kalimat sederhana yang kini diingat banyak orang. Kalau kamu takut karena benar, maka salah akan menang. Tapi kalau kamu berani karena benar, maka kebenaran akan tetap hidup. Udah. Dan hari itu rakyat tahu mereka masih punya satu orang yang berdiri tegak. Meski dunia mencoba membuatnya jatuh namanya. Dedi Mulyadi seorang gubernur, seorang ayah, dan di atas semuanya seorang manusia yang tidak memilih diam ketika kebenaran terancam.